Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas mata kuliah geologi vertebrata dengan materi reptilia. Untuk pembahasannya nanti yakni tentang morfologi, anatomi, sifat, karakteristik, klasifikasi reptil, contoh reptil, peri kehidupan, daerah penyebaran, serta manfaatnya bagi manusia. Reptil merupakan kelas dari vertebrata atau hewan bertulang belakang, di mana ciri-cirinya yakni tubuh terdiri atas kepala, leher, badan, dan ekor. Habitatnya di darat dan di air. Jadi ada yang hidup di darat dan juga ada yang hidup di air. Tubuhnya ditutupi oleh sisik yang tersusun atas ia tanduk, tidak memiliki bulu, kulitnya kering, berkembang biak dengan cara bertelur, kemudian memiliki alat gerak berupa 2 pasang kaki, sehingga jumlah kakinya ada 4, tapi ada pula contoh reptil yang tidak memiliki kaki. Merupakan hewan berdarah dingin, dengan jantung terdiri dari 4 ruang dengan sekat yang belum sempurna. Terdapat beberapa perbedaan penutup tubuh pada reptil. Pada cicak, sisiknya terbuat dari zat tanduk yang berbintik-bintik. Pada kura-kura dan buaya, tubuhnya terlindungi oleh alat pelindung yang keras disebut karapa. Pada ular, sisiknya dapat berganti atau mengelupas. Bahasan yang pertama yaitu struktur eksternal atau morfologi dari reptilia. Morfologi reptilia meliputi kepala yang terpisah, leher, tubuh, dan ekor. Anggota tubuh berukuran pendek dengan sejumlah jari yang pada bagian ujungnya dilengkapi cakar. Dan begitupun ada juga sebagian subordo yang lain yang tidak memiliki jari. Mulutnya yang panjang dilengkapi dengan gigi. Buaya misalnya, di dekat ujung moncongnya terdapat 2 lubang hidung. Kemudian reptil juga memiliki mata yang berukuran besar dan terletak lateral, dengan kelopak atas dan bawah, serta membran niktatin transparan yang dapat bergerak di bawah kelopak mata. Memiliki telinga berukuran kecil yang terletak di belakang mata. Anus terletak longitudinal di belakang pangkal kaki belakang. Untuk anatominya bisa dilihat pada gambar. Ini adalah contoh dari hewan reptil ya. Di sini ada bagian-bagian tubuhnya. Bisa dilihat ada bagian ekor, kepala, kemudian ada anggota geraknya, 2 pasang kaki, kemudian ada kulitnya yang disertai dengan sisik. Di bagian dalamnya ada jantung beruang 4, ada hati, saluran pencernaan, saluran ekskresi, dan juga saluran reproduksi. Nah, ini contoh lain itu adalah buaya. Juga memiliki 2 pasang kaki. Untuk sifat, reptil adalah tetrapoda atau hewan berkaki 4 dan ektodermik, yang berarti suhu internal mereka tergantung pada suhu lingkungan. Ini salah sebabnya mengapa kita bisa melihat reptil berjemur, karena mereka menggunakan energi dari matahari untuk menghangatkan tubuh mereka. Biasanya organ indera reptil seperti telinga berkembang dengan baik meskipun ada hewan yang tidak memiliki telinga eksternal, contohnya pada ular.
Semua reptil telah memiliki penglihatan yang maju. Reptil juga memiliki indera penciuman. Buaya, kura-kura menggunakan hidung untuk mencium bau seperti kebanyakan vertebrata darat lain. Namun beberapa kadal dan semua ular mencium dengan lidah mereka yang menyentil keluar dari mulut untuk mengambil molekul aroma dari udara. Jadi begitulah cara reptil untuk mencium bau. Reptil juga memiliki beberapa adaptasi untuk hidup di darat. Mereka memiliki kulit yang ditutupi dengan sisik. Nah, sisik itu berfungsi untuk melindungi mereka dari kekeringan tubuh karena kulit mereka itu bersifat kering. Semua reptil memiliki paru-paru untuk menghirup udara. Reptil juga bersifat amniota, ya, yang berarti embrio mereka dikelilingi oleh selaput tipis. Nah, membran ini atau selaput ini melindungi embrio dari kondisi yang keras hidup di darat. Telur reptil juga dikelilingi oleh cangkang pelindung yang dapat berupa dapat fleksibel atau tidak fleksibel. Selanjutnya, karakteristik dari reptil. Reptilia dalam bahasa Latin, yakni dari kata reptil, artinya melata. Reptil memiliki kulit yang bersisik terbuat dari zat tanduk atau keratin. Sisik ini berfungsi mencegah kekeringan kulit. Ciri lain yang dimiliki oleh sebagian besar reptil adalah anggota tubuh yang memiliki jari 5, bernapas dengan paru-paru, jantungnya beruang 3 atau 4, menggunakan energi lingkungan untuk mengatur suhu tubuhnya, sehingga tergolong hewan eksotom. Fertilisasi secara internal atau di dalam tubuh, kemudian menghasilkan telur sehingga tergolong ovipar atau hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Amniotik bercangkang. Untuk karakteristiknya kita bagi menjadi 2, yaitu karakteristik umum dan karakteristik khusus. Untuk karakteristik umum, tubuh ditutupi kulit kering bertanduk sehingga tidak licin. Biasanya dilengkapi sisik atau kuku dan kelenjar di permukaannya hanya sedikit. Yang kedua, memiliki 2 pasang anggota badan, masing-masing dengan 5 jari yang pada bagian ujungnya terdapat cakar dan dapat digunakan untuk berlari, merayap, atau memanjat. Anggota badan menyerupai dayung pada penyu, memendek pada kadal, dan tidak ada anggota badan pada beberapa jenis kadal dan juga semua jenis ular. Karakteristik yang ketiga yaitu adalah kerangka terdiri dari tulang yang keras. Tengkoraknya dilengkapi rongga oksipital. Jantung terdiri dari 4 ruang yang belum terpisah sempurna, yakni 2 serambi dan ventrikel yang sebagian saling terpisah, 1 pasang berkas aorta, sel darah merah opal bikonkap dengan inti. Kemudian yang kelima, respirasi dengan paru-paru. Pada kura-kura, air dilengkapi dengan respirasi kloaka. Yang keenam, terdapat 12 pasang saraf kranial. Ketujuh, suhu tubuh berubah bergantung suhu lingkungan atau disebut juga dengan hewan poikilotermis. Fertilisasi internal menggunakan organ kopulasi. Telurnya besar, mengandung kuning telur yang terbungkus cangkang licin atau berkulit. Biasanya telur ditetaskan, tetapi pada beberapa jenis ular dan kadal, embrio berkembang di dalam tubuh betina. Kemudian untuk karakteristik khusus ada 4. Yang pertama, dia mampu melakukan mimikri atau merubah warna kulitnya, contohnya pada bunglon. Kemudian yang kedua, memiliki sisik epidermal. Yang ketiga, memiliki kelenjar kulit. Dan yang keempat, ada yang tidak memiliki gigi, contohnya pada kura-kura dan penyu. Nah, ini adalah contoh mimikri pada bunglon. Bunglon bisa merubah
merubah warna kulitnya sesuai dengan tempatnya. Jika tempatnya berwarna ungu, maka dia bisa merubah dirinya menjadi warna ungu. Jika di sekelilingnya berwarna hijau, dia bisa merubah dirinya menjadi warna hijau. Selanjutnya klasifikasi. Untuk klasifikasi reptil pada awalnya didasarkan atas arsitektur dari tengkoraknya. Jadi, formulasi ini dikemukakan oleh Osborn pada tahun 1903, yaitu ditujukan dengan adanya ciri-ciri tengkorak, anapsid, diapsid, dan sinapsid atau parapsid. Tapi sekarang klasifikasi reptil telah banyak berubah dan dibagi menjadi 4 ordo, yakni Testudinata, Leucocephalia, Squamata, dan Crocodilia. Squamata itu adalah reptil yang bersisik, contohnya pada kadal, ular, dan bunglon. Testudinata merupakan reptil yang memiliki pelindung tubuh berupa karapaks di bagian atas dan plastra di bagian bawah, contohnya pada kura-kura dan penyu. Sedangkan Crocodilia merupakan reptilia bersisik yang hidup habitatnya di perairan, contohnya pada buaya. Yang keempat, Leucocephalia merupakan reptilia primitif, contohnya pada Sphenodon. Oke, selanjutnya habitat dan kehidupan. Habitat dari kelas reptil ini bermacam-macam. Ada yang merupakan hewan akuatik seperti penyu dan beberapa jenis ular. Ada ular yang bisa hidup di perairan ya. Ada juga yang semi akuatik yaitu ordo Crocodilia dan beberapa anggota ordo Chelonia. Beberapa subordo Opidia terestrial yaitu pada kebanyakan subkelas Lacertilia dan Opidia. Beberapa anggota ordo Testudinata pada sebagian kecil anggota subkelas Opidia dan arboreal pada sebagian kecil subordo Opidia dan Lacertilia. Reptilia hidup di rawa atau di sungai atau di tepi laut. Untuk tempat perlindungan, misalnya buaya menggali lubang di tepi sungai. Makanan terdiri dari berbagai hewan. Reptilia mencakup 4 ordo besar yaitu Chelonia atau Testudines, Squamata, Leucocephalia, dan Crocodilia. Kebanyakan kadal tinggal di atas tanah, sementara sebagiannya hidup menyusup di dalam tanah gembur atau pasir. Sebagian lagi berkeliaran di atas atau di batang pohon. Biawak juga merupakan contoh dari reptil. Biawak umumnya menghuni tepi-tepi sungai atau saluran air, tepi danau, pantai, dan rawa-rawa. Di perkotaan, biawak sering ditemukan hidup di gorong-gorong saluran air yang bermuara ke sungai. Sedangkan cicak juga salah satu contoh reptil. Nah, cicak itu hidup di dinding dan atap rumah. Di alam, cicak biasanya hidup pada tempat teduh seperti di pepohonan, di bawah tumbuhan-tumbuhan semak, ya. Jadi di tempat-tempat yang teduh. Selanjutnya daerah penyebaran. Daerah penyebaran reptil. Reptil itu bisa ditemui di semua benua kecuali Antartika. Walaupun distribusi reptil yang utama hanya di daerah tropis dan subtropis. Untuk komodo sangat endemik, yaitu terbatas di persebarannya di beberapa pulau kecil di Nusa Tenggara seperti Pulau Komodo, Padar, Rinca, dan ujung barat Pulau Flores. Kemudian ada lagi persebaran Lacertilia sangat hampir setiap tempat dapat ditemukan kecuali di daerah Arktik, Antartika, dan Greenland karena reptil tidak cocok hidup di daerah yang bersuhu udara dingin. Selanjutnya manfaat dan kerugian. Ada beberapa manfaat dan juga beberapa kerugian dari reptil ya. Ini adalah beberapa reptilia bermanfaat dalam kehidupan manusia. Yang pertama sebagai predator alami, contohnya ular memakan tikus, bengkarung memakan serangga. Jadi
Dia bisa menjadi predator alami bagi hama seperti tikus maupun serangga. Kemudian yang kedua, sebagai bahan pangan, contohnya daging ular, daging kura-kura, dan telur penyu. Kemudian yang ketiga, minyak ular atau racun ular dimanfaatkan manusia sebagai bahan obat-obatan. Manfaat yang keempat, beberapa reptil juga merugikan. Jadi ada yang bermanfaat, ada yang merugikan. Beberapa reptil yang merugikan contohnya adalah ular. Ular bisa memangsa hewan ternak dan bisa dapat membunuh manusia. Jadi walaupun bisa atau racun ularnya bisa dimanfaatkan sebagai bahan obat-obatan, tapi juga bisa merugikan karena dapat membunuh manusia. Kemudian banyak jenis kadal dan ular yang menguntungkan manusia karena memakan serangga dan rodenti atau tikus. Kemudian kulit buaya, ular, dan biawak serta penyu dapat diperdagangkan sebagai bahan baku pembuatan tas, sepatu, dan lain-lain. Lalu yang keenam, bagi sebagian orang daging ular dijadikan makanan karena dipercaya memiliki khasiat sebagai obat. Bisa ular juga dapat digunakan sebagai penawar gigitan ular. Sekian untuk bahasan dari reptil. Terima kasih atas perhatiannya.